Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ونعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat 24 jam. Di pagi hari nikmat yang paling besar adalah nikmat berada di rumah Allah. Tidak ada nikmat sebesar itu. Macam manapun kayanya orang itu, hebatnya, tingginya pangkatnya, kalau tidak ke masjid di pagi hari, nikmat itu kecil jadinya. Kekayaan itu kecil jadinya. Kalau orang tu hidupnya sederhana, dia hidup di gubuk. Subhanallah. Dulu waktu di pondok, lantai buluh, dinding buluh, atap lalang. Tapi ke masjid di pagi hari. Orang yang hidup di gubuk itu lebih hebat daripada yang hidup di istana yang megah. Subhanallah. Demikian Islam melihat ya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW yang selalu membimbing kita melalui kitab suci yang ditinggalkannya Al-Quranul Karim dan melalui hadis. Kita masih membincangkan tentang fasilitas yang diberikan Allah untuk orang beriman. Kemarin disebut ada 12 ya. Kebetulan kemarin hari Selasa kita bincang tentang kata hikmah. Kata hikmah juga perlu. Kalau kita ingin sukses, kita perlu tahu Quran serba sedikit. Lagi banyak lagi bagus ya. Kita perlu tahu hadis Nabi. Kita perlu kata-kata hikmah, kata-kata ulama. Karena kata-kata ulama itu inti ajaran Islam. Ulama itu telah menikmati Islam, telah menerapkan Islam, telah merealisasikan Islam dalam kehidupannya, lalu hidup mereka terjaga dan terpelihara, hati mereka penuh dengan perasaan dan ungkapan yang indah. Kemarin kita bilang garis besarnya manusia itu ada 2, di bawah tajuk sesuatu yang sangat menyayat hati atau membuat pilu. Orang dalam kubur menangis nak pulang ke dunia, nak pergi sembahyang subuh. Orang yang hidup tak datang sembahyang subuh. Itulah maksudnya. Subhanallah. Tadi malam pula saya dapat message kata-kata Imam Hasan Basri. Seiring dengan itu, Imam Hasan Basri, imam dari kalangan tabi'in yang paling top, belajar dengan sahabat, murid sahabat dia. Kader sahabat dia. Imam Hasan Basri suatu ketika pernah berada di tanah pekuburan. Kita pergi ke kubur, kadang kita tak dapat apa-apa balik dari kubur. Imam Hasan Basri katanya, waqafa al-Imam Hasan Basri rahimahullah inda qabri ba'da dafni sahibi. Setelah dikebumikan orang itu di kuburnya, Imam Hasan Basri berdiri sejenak di sana, tidak mau pulang. Sumaltafata ala rajulin. Kemudian dia lihat seorang lelaki di sampingnya. Bertanya dia. Pertanyaan ini pertanyaan untuk kita ya. Imam Hasan Basri bertanya kepada seseorang di tanah pekuburan setelah jenazah dikebumikan. Sesudah tanah ditimbun, orang mau pulang ke tempat masing-masing, Imam Hasan Basri buka mulut di sana. Apa katanya? Atarahu law raja'a lid dunya madza tarahu yaf'al. Atarahu
lau raja'al lid dunya madza tarahu yaf'al. Pak, Bapak pikir kalau orang yang sudah kita timbun tadi itu keluar lagi dari kuburnya, hidup lagi, apa yang dia nak buat? Nah, kita hari-hari mendengar kematian, mengumumkan kematian, mengantar ke kubur. Pak, kita kan baru menimbun, menguburkan si mati. Kalaulah dia ada kesempatan untuk pulang ke dunia lagi, untuk hidup lagi, apa yang dia nak lakukan? Maza tarahu yaf'al. Orang ini yang ditanya ini ada ilmunya ya, bukan sembarangan orang juga. Faqala ar-rajul, jawabannya yastaghfir wa yusalli wa yatazawwad minal khair. Yastaghfir, dia akan banyak istighfar. Istighfar. Di akhirat nanti orang yang paling kaya yang banyak istighfar waktu hidup. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Untunglah nanti kita akan menerima buku catatan amal kita. Kalau ketemu istighfar di sana, happy dia. Orang yang paling kaya, yang paling bahagia nanti di hari kiamat yang rajin beristighfar. Jadi kata yang ditanya tadi, kalau dia hidup dia akan beristighfar. Wa yusalli, dan dia akan bersalat. Dia akan salat berjamaah, dia akan salat duha, dia akan salat tahajud, dia akan salat sunat. Wa yatazawwad minal khair, dia akan mencari bekalan yang baik, memperbanyak amal saleh. Itulah jawabannya. Yastaghfir, dia akan rajin beristighfar, wa yusalli, dia akan rajin bersalat, wa yatazawwad minal khair, dia akan mencari bekalan yang baik yang untuk dibawa menghadap Allah. Faqala al-Hasan, Hasan menanya lagi selanjutnya ataupun memberi patokanlah. Huwa fatathu, dia ini sudah ketinggalan, tidak bisa lagi beristighfar, tidak bisa ke masjid lagi, tidak bisa pegang Quran lagi. Fatathu, dia sudah telat, sudah ketinggalan. Ketinggalan kereta sudah, kata orang. Oh, kamu ini ketinggalan kereta katanya. Tapi orang sekarang tidak paham ya. Kalau dibilang ketinggalan kereta api, orang anak-anak sekarang mungkin tidak paham dia. Katanya huwa fatathu, si mayat yang baru dikuburkan ini dia sudah ketinggalan nih, tidak bisa mengejar yang selama ini tak dibuatnya. Fala tafutuka anta, katanya. Maka anda jangan sampai ketinggalan. Kalau anda tahu bahwa orang ini kalau dia hidup lagi, dia akan banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak memperbaiki silaturahim yang retak tak bertemu, yang kusut tak selesai. Kalau retak temukanlah, kalau kusut selesaikanlah, kalau jernih, kalau keruh jernihkanlah. Jangan membawa kekusutan hubungan ke dalam kubur. Jangan membawa keretakan, kekeruhan. Cepat-cepat minta maaf. Kata Imam Hasan Basri, orang ini sudah ketinggalan. Kamu masih hidup, jangan ketinggalan, katanya. Begitu Imam menjinaki hati jemaah ya. Pak, betul lah kata Bapak itu, orang ini kalau dia hidup, dia akan rajin beristighfar, rajin berzikir, rajin berselawat, rajin bertasbih. Tasbih dia tak sebut ya. Tak apalah. Kemarin kita ada cadangkan tasbih yang ringan, yang menghanyutkan dosa walaupun sebanyak buih di laut dosanya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Orang itu kalau dia hidup lagi, dia akan bertasbih. Dia tahu fadilat tasbih itu hebat. Kita bisa bertasbih, pergi ke masjid, pulang dari masjid, pergi ke kantor, pulang dari kantor, ambil anak sekolah, ambil cucu, antar anak, antar cucu, antar keluarga. Kita hari-hari berjalan, jalan kaki, naik kendaraan, naik angkutan umum. Banyak kalah mengisi masa
dengan zikrullah. Saya teringat pernah naik kereta api di Malaysia ya. Orang-orang di atas kereta api itu baca Quran. Baca Quran. Dia tak peduli orang kiri kanan. Lagi satu kali saya pernah naik kereta api dari Malang ke Cirebon. Kereta api malam. Berangkat sesudah Isya, sudah maghrib, sampai menjelang subuh di Cirebon. Naiklah seorang penumpang. Baca Quran saja kerjanya. Turun dia, naik lagi yang baru. Salat kerjaan di atas kereta api itu. Saya pikir, manusia kah ini atau Allah kirim makhluk lain, saya pikir. Nah, amalnya silih berganti. Yang satu amalannya salat. Sembahyang duduk ya, di atas kereta api kan boleh sembahyang duduk. Yang satu lagi baca Quran, tidak berhenti, lidahnya bergerak. Mungkin Allah mengajar saya ini supaya saya tak lalai. Nah, begitu saya lihat ya. Yang jelasnya begitulah. Jadi kata Imam Hasan Basri, orang yang sudah meninggal itu dia sudah ketinggalan. Tinggal angan-angan saja lagi. Angan-angan saja lagi. Yang tak ke masjid waktu hidup, kalau dia mati pasti menyesal. Kemarin kan kita baca ayatnya, ayat surah Al-Mu'minun, orang yang bertarung dengan maut, belum masuk kubur lagi, masih bertarung dengan maut. Kalau kita lihat ayat lain, banyak jenis penyesalan manusia. Ada yang menyesal waktu di hadapan Allah. Ada yang menyesal waktu sudah sampai di neraka, menyesal nak balik ke dunia, Subhanallah. Baiklah ya. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya ingatlah kita satu hari kita akan mati. Sudah pernah disebut sebelum ini, kalau orang dulu mengingat mati itu setiap pagi, setiap sore. Nah, dalam hadis Nabi katanya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ini hadis Nabi kepada Abdullah bin Umar, anak muda, pemuda remaja. Ya ghulam, oh lian, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu di dunia ini ingin sukses, bersikaplah seperti orang asing, pendatang. Negerimu bukan di sini. Engkau datang di sini sementara saja. Engkau akan pulang nanti ke negeri yang sebenarnya. Jangan kita di dunia ini macam inilah negerinya. Tidak akan pulang ke hadapan Allah. Tidak ingat saat kematian. Maka Abdullah bin Umar mentafsirkan, menghuraikan hadis ini, katanya, Iza amsaita falatan taziris sabah. Wa iza asbahta falatan taziril masa. Kalau berada di pagi hari, jangan sangka usia sampai ke sorenya. Kalau berada di awal malam, jangan sangka usia sampai ke subuhnya. Siap-siaplah menghadap Allah. Banyakkanlah zikir. Itu yang disebut dalam surah yang kita baca tadi dalam solat, ya, surah Toha. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kay nusabbihaka katsira, agar kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kay nusabbihaka katsira, agar kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, wa nadhkuraka katsira, berzikir sebanyak-banyak, ayat 33 34 surah Toha. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. 33, 34, 35, halaman 313 surah Taha. Agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah. Apa tasbihnya yang kita usulkan, kita cadangkan? Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. 100 sehari, hanyut dosa, ampun dosa, walaupun dosa sebanyak buih di laut, katanya dalam hadis. Kalau Bapak baca, Bapak sebutkan 100 pagi 100 sore, dalam hadis juga, hadisnya berbeda ya. Tidak ada orang yang bisa mengimbangi amalan Bapak nanti di hari kemudian, kecuali orang yang melakukan amalan yang serupa.
amalan yang sama. Nah, ayat berapa tadi ini? 33, 34, 35. Kemudian sebagai penutup kita lihat ayat 53. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ayat 52. Halaman 315. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ingatan Allah, catatan Allah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lupa. Allah tahu apa yang kita buat dari kita akil balik, dari kita dewasa. Berapa solat yang tak solat, berapa azan yang tidak dipenuhi, berapa azan yang dengar tak dengar. Itu ada catatannya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Itu yang perlu kita tebus dengan zikir dan istighfar. Mudah-mudahan kita dimaafkan Allah. Bila orang sudah dimaafkan Allah, sudah tergolong orang bertaubat, dia naik status menjadi Habibullah. At-taibu Habibullah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Lihat ayat 222 surah Al-Baqarah. Ini ayat yang merangsang kita, menggembirakan kita, beri kita motivasi ya. Ayat berapa? 222. Senang nomornya ya. Baqarah itu surah nomor 2. Al-Baqarah surah nomor 2, ayatnya 222. Surah 2 ayat 222. Enggak ingat, enggak lupa lagi tuh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang banyak bertaubat, yang rajin bertaubat itu kekasih Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang ingin bersih hidupnya itu kekasih Allah. Orang ahlu taubah kekasih Allah. Ingin mencari kebersihan antara hubungannya hablum minallah hablum minan nas, itu adalah kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.